Selamat malam Prof. Mahfud. Aduh saya deg-degan. Oh deg-degan, saya juga deg-degan. Maaf ya. Silakan, namanya siapa? Saya Erlian Prof, saya dari Kalimantan asli. Nah, tapi yang Oh banyak tambang di sana dong? banyak Kalimantan, Prof, ya? banyak yang ilegal. Nah, Oh, tapi banyak saya mau yang nanya ilegal yang juga. lain nih. Ya. Sebuah kehormatan buat saya bisa berkomunikasi langsung dengan Prof Mahfud. Semoga Prof Mahfud mau menjawab pertanyaan saya ya, karena pertanyaan saya ini singkat tapi tidak receh. Nah. Boleh, bagus. Tabrak, Bro. Tabrak, Singkat. Prof. Oke. Prof. Singkat tapi bermutu. Ya, insya Allah. Ini soal DKPP ya Prof ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, oke. Ya. Oke. Prof, hari ini DKPP memutuskan Pak Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU telah melanggar kode etik ketika menerima pencawapresan Gibran. Bagaimana Prof, kalau kemarin putusan MK-nya sudah pelanggaran etik berat, kini KPU-nya juga pelanggaran kode etik. Lalu status Mas Gibran ini seperti apa? Wah. Tabrak, Bro. Ini pertanyaannya di mana ini kok nggak ada deh. Oke, saya jawab. Saudara, secara hukum prosedural, pencalonan Mas Gibran tentu sudah sah. Apapun putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu tidak akan, secara hukum ya, tidak akan mempengaruhi prosedur yang telah ditempuh oleh saudara atau Mas Gibran. Kenapa? DKPP itu mengadili pribadi anggota KPU, bukan keputusan KPU-nya yang produknya itu tidak dimasalahkan. Ini yang pribadi. Hasyim Asyari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali, kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan saudara Hasyim Asyari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Kesalahan atau pelanggaran yang berat dilakukan oleh Hasyim Asyari, kalau terjadi sekali lagi, dia harus diberhentikan dari KPU. Itu aturannya. Ya. Oleh sebab itu KPU hati-hati dari sekarang. Sama dengan soal kasus Mahkamah Konstitusi. Pembuatan keputusannya itu melanggar etika yang sangat berat. Sehingga Mas Gibran lolos dengan cara melanggar etika. Tapi menurut konstitusi, oke, keputusan jalan, tetapi yang dihukum adalah siapa yang melanggar. Itulah sebabnya lalu Uncle Usman lalu diberhentikan. Itu sudah jelas melanggar etika berat. Dan sekarang Uncle Usman ini mengadu lagi ke PT UN agar pencopotannya dibatalkan. Saudara, itu salah lagi. Karena PT UN itu hanya mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. Sedangkan keputusan MK ini bukan keputusan tata negara, melainkan keputusan profesional Dewan Etik. Sehingga PT UN jangan main-main untuk mencoba mengabulkan permohonan Uncle Usman. Tidak boleh. Itu aja ya jawabannya itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.